Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rizky Dwi Rahmawan dengan NIM 2103516268801 offering A. Di sini kita akan membahas tentang lensa tipis. Lensa merupakan benda bening dengan ketebalan tertentu yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Apabila ketebalan lensa jauh lebih kecil dibandingkan dengan diameter kelengkungannya, maka disebut dengan lensa tipis. Lensa tipis dapat berupa lensa jembung atau bisa disebut juga dengan convex, atau lensa cekung atau bisa disebut dengan juga konkav. Lensa jembung atau lensa konveks merupakan benda bening tembus cahaya yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepi. Ada dua sebutan untuk lensa ini, yaitu lensa konvergen dan lensa positif. Disebut dengan lensa positif karena berkas-berkas sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan mengumpul atau memusat pada satu titik, yaitu di titik fokus belakang lensa. Yang kedua yaitu ada lensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang bagian tepinya lebih tebal daripada bagian tengahnya. Lensa cekung disebut juga konkav atau lensa negatif karena bersifat menyebarkan sinar. Oke, di sini kita akan membahas next slide, ada fenomena pada lensa tipis. Fenomena pada lensa tipis ada abrasi series. Nah, apa itu abrasi series? Abrasi series yaitu berkas sinar datang ini yang sejajar dengan sumbu utama. Garis putus-putus warna biru merupakan sumbu utama. Sinar datang yang sejajar sumbu utama dibiaskan tidak tepat di fokus utama. Seperti ini. Tetapi cenderung untuk mendekati pusat optik. Nah, semakin jauh dari sumbu utama, semakin jauh berkas sinar sejajar ini akan semakin mendekati. Seperti ini, akan semakin mendekati. Ini juga berada di sini. Ini berada di sini. Ini sinar datang yang sejajar sumbu utama. Ini agak jauh dari titik fokus dan ini agak mendekati, dan yang ini lebih dekat dengan titik fokus. Maksudnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada distorsi. Distorsi atau kelengkungan medan terjadi apabila bayangan pada suatu benda yang datar atau pipih yang jauh dan tidak terletak pada sumbu utama lensa tampak melengkung. Ini tampak melengkung.
juga tampak melengkung karena bayangan benda dari suatu benda datar atau pipi yang jauh pada sumbu utama lensa akan tampak melengkung. Ini sumbu utama lensa, ini juga sumbu utama lensa. Semakin jauh dengan sumbu utama akan tampak melengkung. Tampak melengkung. Ini cenderung tidak melengkung, tapi agak melengkung. Ini sedikit melengkung. Begitu pula yang di bawahnya ini. Nah, distorsi ini ada dua, yaitu distorsi barrel dan distorsi pincushion. Ini sumbu utama, semakin jauh dengan sumbu utama, maka tampak melengkung. Ini tampak melengkung, ini agak melengkung, dan seterusnya. Di sini juga, ini tampak melengkung semuanya. Oke. Next. Yang selanjutnya ada koma. Nah, apa itu koma? Koma merupakan abrasi yang terjadi saat bayangan suatu objek terproyeksi keluar dari sumbu utama. Sumbu utama pada lensa. Cahaya yang merambat menuju lensa dengan sudut datang theta. Ini ya, sinar datang dengan sudut theta akan dibiaskan ke titik fokus yang berbeda dan membentuk bayangan yang disebut juga dengan lingkaran kromatik. Ini ya, ini dibiaskan menjauhi titik fokus lensa. Maksudnya yaitu titik fokus yang berbeda. Semakin menjauh sumbu utama disebut koma positif, dan semakin mendekati sumbu utama disebut koma negatif. Seperti ini. Ini berada di titik fokus yang berbeda, sehingga sinar datang dengan sudut theta akan dibiaskan berbeda di titik fokus dengan bayangannya, yaitu disebut lingkaran kromatik. Ini image bayangan. Oke. Yang selanjutnya ada astigmatisme. Astigmatisme merupakan pembentukan bayangan dari suatu benda berada di titik jauh dari sumbu utama. Ini sumbu utama, dan ini bendanya yang berupa titik. Bayangan dari titik tidak berupa titik. Ini sumbu utama, dan ini suatu benda titik yang jauh dari sumbu utama, maka bayangannya tidak berupa titik, melainkan berupa elips, lingkaran, atau garis. Ini adalah sumbu utamanya, dan ini adalah titiknya, maka bayangannya akan berupa elips, lingkaran, atau garis. Oke. Next. Yang selanjutnya ada diagram sinar pada lensa tipis. Lensa tipis tadi ada lensa cembung, dan ini ada lensa cekung.
lensa cembung bersifat untuk mengumpulkan. Ini lensa cekung bersifat untuk menyebarkan. Untuk sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Ini adalah sumbu utama. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus yang berada di belakang lensa. Seperti ini. Sinar datang yang sejajar dengan titik fokus akan dibiaskan menuju ke titik fokus yang berada di belakang lensa. Untuk sinar istimewa yang kedua, yaitu ada sinar datang yang menuju ke titik fokus depan lensa. Ini titik fokus depan lensa. Ini merupakan titik fokus depan lensanya ya. Sinar datang yang menuju ke titik fokus depan lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sejajar dengan sumbu utama. Ini sumbu utama dan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Untuk sinar istimewa yang ketiga, yaitu ada sinar datang yang menuju titik pusat optik. Ini titik pusat optik lensanya akan diteruskan dan tidak dibiaskan. Jadi, sinar datang yang menuju titik pusat lensa akan diteruskan seperti ini. Adapun sinar istimewa pada lensa cekung. Lensa cekung yang pertama, ini adalah sumbu utama. Ini adalah titik fokus belakang lensa. Dan ini adalah titik fokus di depan lensa. Yang pertama, sinar istimewa pada lensa cekung yang pertama ada sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menuju ke titik fokus di belakang lensa. Ini dibiaskan. Dan ini adalah garis perpanjangan dari sinar biasnya. Dan yang kedua yaitu sinar datang yang menuju ke depan lensa, titik fokus di depan lensa ini akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ini adalah sumbu utamanya. Sehingga sinar datang yang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Oke, yang ketiga sama seperti lensa cembung, yaitu sinar datang menuju ke titik pusat optik lensa akan diteruskan dan tidak dibiaskan. Seperti ini gambarnya. Jadi ini adalah sinar istimewa pada lensa cembung dan ini adalah sinar istimewa pada lensa cekung. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada contohnya. Yang pertama ada contoh pembentukan bayangan pada lensa cembung, yaitu lensa positif, dan pembentukan bayangan pada lensa cekung atau lensa negatif. Yang pertama-tama kita akan membuat sumbu utamanya. Sumbu utama sama halnya ini juga
membuat zoom utamanya, lalu membuat lensanya. Ini adalah lensa positif, ini adalah lensa negatif atau lensa cembung, lensa cekung. Dan kita akan menentukan panjang fokus dari titik pusat lensa ke sini. Titik fokus merupakan panjang fokus dari titik pusat lensa ke titik jari-jari lensa merupakan panjang jari-jarinya. Berikut samanya sama yang di lensa cekung. Dan bendanya berada di ruang 3, yaitu melebihi jari-jari, melebihi titik pusat jari-jari lensa. Kita gambar bendanya, dan kita akan membuat sinar istimewanya pada lensa cembung. Yang pertama ada sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan, maksud saya akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus yang berada di belakang lensa. Yang selanjutnya ada sinar datang yang melewati pusat optik akan diteruskan dan tidak dibiaskan. Akan diteruskan seperti ini. Dan terbentuk bayangan di sini. Ini adalah benda dan ini adalah bayangannya. Untuk sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kenapa nyata? Karena bayangannya terbentuk di depan lensa. Untuk pada lensa cekung sama saja. Pertama-tama kita akan membuat sumbu utama lensa cekung, panjang fokus, dan panjang jari-jari lensa. Ini bendanya berada dekat dengan jari-jari atau ruang 2, dan kita gambar bendanya. Setelah itu kita akan membuat sinar istimewanya. Yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus di belakang lensa. Ini adalah perpanjangannya, perpanjangan sinar bias. Yang kedua yaitu sinar datang yang melalui titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dibiaskan sejajar ini dengan sumbu utama. Maka bayangan yang terbentuk berada di sini. Ini benda dan ini adalah bayangannya. Untuk sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Ini kenapa maya? Karena bayangannya berada di belakang lensa. Ini maksud saya di depan lensa. Bayangannya berada di belakang lensa. Seperti itu. Jadi bayangannya akan terlihat maya, tegak, dan diperkecil. Yang selanjutnya yaitu ada persamaan lensa tipis, di mana S merupakan jarak benda ke lensa maksud saya. Untuk S aksen yaitu jarak bayangan ke lensa. Untuk N1 yaitu indeks bias medium di sekitar lensa. N1 bernilai 1
jika mediumnya adalah udara. Yang kedua yaitu indeks bias lensa. Untuk R1 merupakan jari-jari kelengkungan permukaan lensa pertama. R2 yaitu jari-jari kelengkungan permukaan lensa kedua. Kita next. Yang selanjutnya ada persamaan lensa tipis, yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, 1/F sama dengan N2/N1 dikurangi 1 dikalikan dengan 1/R1 dikurangi 1/R2, di mana 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan N2 min N1 per N1 dikalikan dengan 1/R1 min 1/R2, sehingga 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan N2/N1 dikurangi N1/N1 sama dengan 1 dikalikan dengan 1/R1 dikurangi 1/R2. Untuk lensa positif atau lensa cembung, jarak fokusnya yaitu positif, dan lensa negatif atau lensa cekung, jarak fokusnya negatif. Rumus tersebut dapat digunakan apabila S positif jika benda di depan lensa, dan S negatif jika benda berada di belakang lensa. S aksen positif jika bayangan di belakang lensa, dan S aksen negatif jika bayangan di depan lensa. Untuk R positif jika kelengkungan di belakang lensa, dan R negatif jika pusat kelengkungan di depan lensa. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah lensa tipis dengan indeks bias lensa 1,5 oleh permukaan cembung dan cekung diletakkan di udara. Jari-jari kelengkungan kedua permukaan yaitu ada 20 cm dan 30 cm. Tentukan jarak fokus lensa tipis itu. Kita ketahui dulu yang pertama ada N1, indeks di udara bernilai 1, dan indeks bias lensa N2 1,5. R1 jari-jari kelengkungan pada permukaan cembung 20, ya, karena permukaan cembung yaitu bernilai positif, dan permukaan cekung 30 cm bernilai negatif. Yang ditanyakan yaitu adalah F atau jarak fokusnya. Kita jawab next. Oke, kita jawab yang yaitu kita tahu persamaannya yaitu 1/F sama dengan N2/N1 dikurangi 1 dikalikan dengan 1/R min 1/R2. Maka 1/F sama dengan N2-nya tadi yaitu 1,5, indeks biasnya cermin, maksud saya lensa, dan N1 indeks bias di udara bernilai 1 dikurangi 1 dikalikan dengan 1/R 20 pada lensa cembung, dan 1/R 2 lensa cekung bernilai negatif, jadi sehingga ini negatif. 1/F
sama dengan 1/2 dikalikan 1/60. 1 dikali 1 bernilai 1, 2 dikali 60 bernilai 1, maksud saya 120. Maka 1/f sama dengan 1/120. F sama dengan, tinggal dibalik saja ini, maka 120/1 sama dengan 120 cm. Kita next. Adapun penerapan lensa tipis di kehidupan sehari-hari kita semuanya. Yang pertama ada kamera, teropong, kaca pembesar, mikroskop, dan kacamata. Untuk kamera menggunakan lensa cembung untuk membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika bayangan difoto harus terletak pada jarak lebih dari 2f. F merupakan fokus lensanya. Harus berada di titik jari-jari kelengkungan lensa. Untuk yang kedua yaitu ada teropong. Teropong dipakai untuk melihat benda yang letaknya sangat jauh. Contohnya bintang dan planet di luar bumi. Teropong menggunakan lensa cembung dan jekung atau kedua lensa cembung. Contoh teropong menggunakan lensa cembung adalah teropong bintang. Yang selanjutnya yaitu ada kaca pembesar. Kaca pembesar membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Penggunaan kaca pembesar untuk membantu kita dalam melihat objek yang lebih kecil, sehingga bayangannya yang terjadi yaitu diperbesar. Sehingga yang dipakai adalah lensa cembung. Yang selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop menggunakan lensa cembung untuk pembesaran bayangan. Terdapat dua lensa cembung. Pertama, lensa yang berhadapan dengan benda, dan lensa yang berhadapan dengan mata. Lensa yang berhadapan dengan benda dapat membantu untuk membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan lensa cembung kedua berguna untuk melihat bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Yang selanjutnya ada kacamata. Kacamata yang digunakan pada orang yang menderita sakit rabun dekat atau hipermetropi, yaitu menggunakan kacamata lensa cembung. Nah, kenapa menggunakan kacamata lensa cembung? Karena orang yang sakit dengan penderita rabun dekat atau hipermetropi ini akan membuat bayangannya jatuh di belakang retina mata kita. Retina mata penderita maksudnya. Maka kita harus menggunakan lensa cembung dengan cara mengatur lensa cembungnya supaya bayangan benda dekat dengan mata jatuh pada retina mata penderita. Sehingga dengan menggunakan kacamata lensa cembung, penderita rabun dekat atau hipermetropi ini yang semula bayangannya benda jatuh di belakang retina, dengan menggunakan lensa cembung ini dapat bayangannya akan jatuh di
retinanya. Seperti itu. Dengan menggunakan kacamata dengan lensa jembung. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.